got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Saya MSMB Stampu 23 Pendidikan dan Teknologi kelas C. Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA Negeri 1 Tanah Pinang Lawan. Kakak Dina, ini dari Stambu 2021. Terus ini ada namanya Kak Nashwa dari Stambu 22. Ini ada Kak Mary Stambu 21, Kak Winda Stambu 21, sama Kak Anjing di Stambu 21. Jadi tujuan kami di sini ialah untuk pemenuhan mini riset kami tentang lintas jurusan. Nah, jadi kenapa kami milih adik? Karena memang pas gitu kan, adik di jurusan IPA dan ini adalah lingkupnya IPS. Di sini informan pertama yang peneliti wawancarai yang bernama Maya mengungkapkan bahwa banyak sekali hambatan yang ia alami, terutama ia kesulitan untuk beradaptasi dengan teman sekelasnya dalam hal mengerjakan tugas kelompok. Kurangnya kepedulian terhadap pengerjaan tugas kelompok oleh teman sekelasnya membuat Maya kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena ia yang berasal dari jurusan IPA yang sangat minim pemahaman tentang pelajaran sosial. Beda halnya dengan teman-temannya yang berasal dari jurusan IPS yang seharusnya inisiatif karena telah mendapatkan pemahaman sebelumnya tentang ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi, informan sendiri yang berinisiatif dalam mengerjakan tugas kelompok. Kesulitan lainnya yang ia hadapi ialah kurang bisa memberikan pendapat lewat kata-kata karena dulu di sekolah lebih mempelajari angka dan ia merupakan anak yang introvert. Jadi merangkai kata-kata untuk mengemukakan pendapat itu sangat sulit baginya. Fitri, dulu sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Pendidikan. Jurusan IPA. Jadi dek, pastinya kan ada itu punya kendala lah untuk dalam menjalani perkuliahan ini. Itu kendala yang ada rasakan apa? Yang pertama sih agak bingung ya, jujur karena yang pertama nggak pernah pelajaran juga. Terus kalau tugas-tugasnya bisa, tapi apa juga ya, tugas-tugasnya itu yang bikin tim kelompok itu agak susah. Contoh kayak mini riset agak susah juga karena bimbingnya juga belajar bagus. Jadi kayak perbedaannya kalau di PS ini kan lebih banyak ngomong gitu ya. Iya, kalau di pakaian itu susah. Dari informan yang kedua yang bernama Fitri Barasa yang berasal dari SMA Negeri 1 Parlilitan mengambil antropologi di pilihan kedua karena di sekolah nilai mereka di input tidak sesuai. Artinya banyak sekali nilai yang salah sehingga informan menentukan pilihan jurusan secara terburu-buru menjelang penutupan SNB. Dan informan sama sekali tidak mengetahui apa itu antropologi, terlebih lagi informan yang dulunya berasal dari jurusan IPA dan tidak pernah mendapat pelajaran antropologi di SMA. Selama duduk di bangku SMA, mata pelajaran lintas minat yang dipelajari hanyalah pelajaran ekonomi di kelas 12 dan di geografi di kelas 10 dan 11. Informan mengatakan apabila tidak sanggup lagi menjadi mahasiswa antropologi, ia akan mencoba universitas lain dengan jurusan yang ia minati. Kanaya Salsabila dari kelas C mengatakan bahwa awalnya ia mencoba perguruan tinggi jalur SNBP dengan jurusan keduanya teknik namun tidak lolos. Kemudian ia mencoba lagi dengan jalur SNBT. Karena takut akan gagal lagi, ia mengambil jurusan yang lebih gampang diterima dan ia melihat jurusan antropologi banyak peluang untuk masuk sehingga ia mengambil jurusan antropologi pada pilihan pertama. Informan mengambil antropologi di Unimed atas perintah orang tuanya. Informan tidak mengetahui apa itu antropologi karena sebelum memilih antropologi ia berpikir bahwa antropologi seperti mempelajari tentang pembangunan Indonesia. Sewaktu SMA ia hanya mempelajari lintas minat pelajaran sosiologi pada kelas 10 saja, sehingga dia tidak terlalu memahami seperti apa itu antropologi. Sama halnya seperti informan lain yaitu Manuel, kelas A, ia mengambil jurusan antropologi karena menurutnya masuk ke
maka antropologi itu gampang dan memiliki peluang yang besar untuk masuk. Adik kan IPA, kenapa pilihannya dari dasar sampai dari 2 yang sisi? Karena saya awalnya kan nggak lulus nih di jalur SNDP yang saya ada rasa inilah kecewa lah gitu. Jadi saya ingin nyoba hal yang baru lah gitu. Makanya saya nyoba di antropologi ini. Tertarik aja dengan antropologi. Kan ada jurusan IPA kan, masuk antropologi yang sebenarnya ini ranahnya ke IPS kan. Ada hambatan-hambatan yang adek terima gitu, masuk antropologi ini. Yang masuk antropologi. Ada kak, materinya itu kayak nggak nyambung gitu sama materi saya yang dulu. Kan waktu itu saya belajarnya biologi, fisika, kimia dan lain-lain gitu. Kalau sejarah itu ada sih, cuma sejarah sama PKN. Cuma di sekolah saya pun nggak terlalu diapain kali lah itu kak. Sosiologi pun nggak ada, jadi ada lah kesulitan gitu kak, kayak etnografi gitu. Saya kurang paham juga. Dari pernyataan informan yang bernama Khairunisa, ia merasakan bahwa ia kurang memahami sama pelajaran di jurusan antropologi ini. Karena sewaktu SMA yang ia pelajari ialah pelajaran biologi, fisika, kimia. Ada yang membahas tentang sejarah dan PKN, akan tetapi kurang difokuskan untuk pelajaran tersebut. Maka dari itu, informan kesulitan memahami pelajaran tentang sosial di jurusan ini. Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ia lakukan ialah ia harus lebih banyak membaca buku ataupun jurnal sehingga ia dapat memahami pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan antropologi ini. Dari hasil wawancara kelima informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cara mereka mengatasi permasalahan hambatan tersebut yaitu: pertama, mereka mencari tahu dan mempelajari apa itu jurusan antropologi. Yang kedua, tetap mengikuti alur pembelajaran jurusan di antropologi. Yang ketiga, lebih giat dalam belajar dengan cara mencari tahu dari sumber-sumber tentang pelajaran yang ada di jurusan antropologi. Yang keempat, sering berdiskusi dengan mahasiswa yang lain yang tidak lintas jurusan. Dan yang kelima, memperbanyak literasi mengenai mata kuliah yang diajarkan. Dan yang keenam, lebih terbuka terhadap materi yang diajarkan.